Komisi Pemilihan Umum Indonesia telah menetapkan daftar pemilih tetap yang akan diumumkan 23 Oktober nanti. Reporter Election News Nurhaini Amir akan berbincang dengan Komisioner KPU Ferry Kunia Rizkyansyah soal daftar yang akan menentukan nasib pemilih Indonesia. Apakah bisa memilih atau tidak? Berikut wawancara selengkapnya. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu komisioner KPU, Ferry Kunia Rizkyansyah. Saya akan menanyakan terkait dengan penetapan daftar pemilih tetap yang nantinya akan diumumkan pada tanggal 23 Oktober. Nah, Pak Ferry, kita berbicara soal daftar pemilih tetap yang nantinya akan diumumkan oleh KPU tanggal 23 Oktober. Sedangkan tanggal 13 kemarin kan sudah ada penetapan di level kabupaten kota. Gitu. Seperti apa proses mekanisme penetapan dari daftar pemilih tetap sendiri? Proses ini memang perjalanan yang cukup panjang ya. Dari mulai bulan Desember, pemerintah memberikan DAK 2, daftar agregat kependudukan, yang itu disinkronisasikan untuk melahirkan DP4 antara pemerintah dan KPU. Setelah DP4 kita terima, maka DP4 itu wajib kita mutakhirkan ke lapangan, yang namanya pencocokan penelitian atau pemutakhiran data lapangan oleh petugas Pantarli. Nah, proses-proses seperti itu kan terus dilakukan. Dari hasil proses pemutakhiran daftar pemilih yang di lapangan itu nanti menghasilkan daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara kita launching kepada publik untuk dimintai tanggapan, hasilnya DPSHP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan kita launching lagi kepada publik untuk mendapat tanggapan dan perbaikan, maka akan ditentukan oleh DPT. Nah, DPT inilah yang kemarin pada tanggal 12-13 Oktober, yang seharusnya pada tanggal 13 September kemarin itu ditetapkan. Karena kita ditunda 1 bulan, kita tetapkan pada 13 ini. Ini hampir semua kabupaten kota sudah menetapkan daftar pemilih tetap. Kita berharap daftar pemilih tetap ini betul-betul valid, akurat, dan mutakhir. Hanya satu kabupaten yang memang belum menetapkan, yaitu Kabupaten Duga. Mudah-mudahan 2-3 hari ke depan ini bisa menetapkan. Oke. Untuk kabupaten yang tadi belum menetapkan DPT-nya begitu. Padahal kan harusnya tanggal 13 Oktober nih Pak. Nah, kira-kira alasannya apa begitu sehingga penetapan dari DPT di kabupaten kota sendiri ada keterlambatan? Kalau Kabupaten Duga kita sudah bisa pahami karena memang terjadi konflik di sana, di Papua, dan juga proses pencalonan di sana juga kan tidak semulus yang memang dilakukan oleh daerah-daerah lain. Jadi kita pahami seperti itu. Tapi kita berharap bahwa 2-3 hari ke depan sebelum direkap di tingkat provinsi ini sudah selesai nantinya pada tanggal 18 Oktober, dan nanti pada tanggal 23 Oktober akan kita umumkan di tingkat nasional seperti itu. Oke. Sebelum penetapan DPT itu kemarin sempat ada gonjang-ganjing dan perbedaan pendapat data DP4 yang dimiliki oleh Kemendagri dengan data yang dimiliki oleh KPU sendiri. Nah, sudah seperti apa sandingan data? Apakah sudah semuanya sinkron atau masih ada sedikit yang harus kita benahi sebelum 23 Oktober nanti? Baik, sebagai wujud apresiasi kami dan sebagai ikhtiar kami untuk mendapatkan daftar pemilih yang betul-betul akurat, saya pikir kita sandingkan data. Jadi data yang ada di Kemendagri dengan DP4-nya dan data yang ada di kita dengan DPSHP-nya kita sandingkan, terutama data yang memang berbasis IKTP. Nah, setelah kita sandingkan ternyata hampir 160 juta data itu confirm tidak ada problem semuanya kan gitu. Berarti kan data kita dengan data Kemendagri kan sama. Tinggal ada sejumlah data yang juga harus di cross check di lapangan. Yang itu hasil cross check-nya dan juga ada temuan Bawaslu, ada rekomendasi Bawaslu, Panwaslu tingkat lapangan, kita juga coba benahi. Nah, dan hasilnya setelah kita tetapkan di tingkat kabupaten kota, insya Allah tidak akan ada problem lagi. Nah, kalau toh memang nanti ada problem, kita tinggal ada proses yang memang kita lakukan atas rekomendasi Bawaslu itu sendiri. Jadi ini yang memang tentunya menjadi poin penting yang juga harus dipahami oleh seluruhnya, tidak hanya KPU yang memang menetapkan, kami juga punya itikan ingin data itu betul-betul valid, mutakhir, akurat tadi, tapi juga masyarakat juga aware terhadap aktivitas data yang ada. Seberapa besar yang ditemukan ya di lapangan dari hasil pemutakhiran data tersebut? Data pemilih ganda bahkan di launchingnya itu oleh kami. Jadi kami menemukan sejumlah data pemilih ganda. Dari 900.000 data pemilih ganda yang ada, itu kita sudah bersihkan semuanya melalui sistem kami, sistem informasi data pemilih kami. Jadi mudah-mudahan di tingkat lapangan tidak akan ada lagi data pemilih ganda kan seperti itu. Kalaupun ada nanti masih ada, segera langsung cross check ke sistem informasi data pemilih kami, bahkan kita cross check langsung di lapangan. Mudah-mudahan tidak akan ada
problem kami. Oke, artinya KPU sudah mantap dan yakin akan mengumumkan DPT-nya pada tanggal 23 Oktober nanti. Nah, bagaimana jika ini kita sedikit berandai-andai ketika nanti ternyata banyak mungkin dari partai sendiri untuk mengkomplain bahwa banyak di antara mungkin pemilih atau konstituennya mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih di nama-nama yang nantinya dimiliki oleh KPU yang akan diumumkan 23 ini, seperti apa menghadapi persoalan-persoalan pasca penetapan? Seharusnya kan sudah selesai di tingkat DPSHP, sehingga pada waktu DPT kan tidak ada problem lagi. Tapi kalaupun nanti di DPT ada problem, tetap ruang itu masih dibuka. Ruang itu masih dibuka, bahkan ketika misalnya kami akan menerima rekomendasi dari Panwas yang nyata-nyata di lapangan ada problem, misalnya kita akan tindak lanjuti. Atau misalnya ada dua ruang yang memang juga dilakukan, yaitu daftar pemilih khusus. Jadi kalau misalnya nyata-nyata dia tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang ada, tapi dia juga tidak memiliki identitas, kita masukkan ke dalam daftar pemilih khusus. Atau misalnya dia tidak terdaftar dalam DPT, tapi dia punya identitasnya, pada waktu hari H-nya kan dia bisa punya kesempatan untuk memilih. Oke, jadi berarti kita tidak membuka atau tidak menutup ruang bagi masyarakat. Yang pasti adalah hak konstitusional warga negara Indonesia itu yang memang dia punya syarat, dia harus diakomodir. Artinya intinya bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan jumlah pemilih setelah penetapan DPT. Tapi kita berharap juga tidak ada. Kita berharap ya, mudah-mudahan di DPT ini sudah rampung semua. Oke, Pak Ferry, satu pertanyaan lagi. Bagaimana dengan pemilih yang ada di luar negeri, di mana mereka juga warga negara Indonesia yang punya hak pilih, itu seperti apa? Sama halnya, treatment yang digunakan dengan di dalam negeri, pemilih luar negeri juga kita akomodir semuanya. Sudah ada 1,9 juta data yang masuk DPTLN yang ada dari 130 perwakilan yang ada. Jadi kita kan punya 130 perwakilan, baik itu di seluruh negara ataupun di konjen-konjen yang ada di seluruh negara yang ada di dunia ini. Semuanya sudah masuk ke kita. Jadi kita tinggal nanti pada tanggal 13 kemarin itu sudah penetapan. Jadi nanti kita tinggal informasikan kepada publik ada 1,9 juta data yang sudah masuk di dalam kita. Kalau toh memang ada komplain, silakan di mana datanya berikan kepada kami. Oke, Pak Ferry. Terima kasih banyak, Pak Ferry. Ya, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan salah satu komisioner KPU, Ferry Kurniaris Giansyah. Dan nanti kita akan melihat seperti apa proses-proses atau tahapan-tahapan menjelang pemilihan umum legislatif yang akan digelar pada 9 April mendatang. Dan kita akan melihat bagaimana mekanisme pemilihan presiden di 2014 nanti. Sekian, sampai ketemu di Election News berikutnya.